anggere Gusti Allah. Nah, sholat itu harus dia ya mati lillah. Sholat itu jadi sesuatu yang paling utama. Jadi jangan pernah meninggalkan. Ya yuhi tamanna arep sapa Jibrilu malaikat Jibril arep ayyakuna ing ngentono iku min bani Adama setengah saking turunane Nabi Adam li sab'i khisalin krana pitu pira-pira tingkah. Malaikat Jibril itu pingin jadi menungso. Sing menungso iki dadi umat Nabi Adam. Kenapa? Kata Rasulullah, karena umatnya Nabi Adam ini, turunannya Nabi Adam ini punya keutamaan lebih daripada malaikat. Menungso itu kan lebih utama dari malaikat sebenarnya. Allah Ta'ala menyampaikan bahwa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna dibandingkan semua makhluk Allah. Dibanding bumi, dibanding langit, dibanding jangkrik, dibanding setan, dibanding malaikat pun, manusia ini adalah penciptaan yang paling sempurna. Cara umpamanya sampean gawe produk yang paling baik itu adalah produk utama. Yang lain KW. Menungso itu produk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang lain KW. Malaikat yo KW, setan KW, bumi KW. Karena apa? Satu, makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan oleh Allah ini semuanya diperuntukkan kanggo ngeladeni menungso. Ono menungso ngeladeni malaikat. Kan malaikate ngeladeni menungso. Contoh, malaikat sing nyatet amale menungso, belum ngeladeni menungso kan? Malaikat sing nyatet amal buruke menungso, ngeladeni menungso. Malaikat nyabut nyawa ngeladeni menungso. Malaikat bagi rezeki ngeladeni menungso. Malaikat jaga swarga. Sing mlebu swarga sapa? Menungso. Nah aku lho, enake aku gak ta. Aku ya iya. Bukan kula. Enake gak budi. Kula lek kancamu iki terus ya apa? Masa kancamu iki mlebu swarga ya budi. Iku manuk iku ora rame ya. Tempoten swarga itu. Amin. Malaikat njaga neraka kanggo sapa? Bumi, segala sesuatu yang ada di bumi itu siapa? Menungso. Malaikat nganggo beras enggak, ngombe kopi ora. Malaikat ngombe kopi lah jagungan di aku sampean iki. Ora, malaikat mangan kacang, yo gak ono, cuma kacang menungso. Kacang iki cukule ning ndi? Langit guyub cupane sapa? Menungso. Matahari kanggo nyinari sapa? Menungso. Semua alam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ini kebutuhannya untuk ngeladeni menungso. Satu. Yang kedua, menungso itu oleh Allah Ta'ala diciptakan dengan kesempurnaan ciptaan. Karena apa? Karena manusia itu punya potensi yang luar biasa. Potensi ibadah kepada Allah Ta'ala luar biasa. Malaikat Allah yang menurut kita adalah makhluk yang terbaik. Iku nek ibadah nek Allah Ta'ala monoton. Kau sujud kalang tani. Kau tawaf tok kalang. Kau takbir tok kalang. Beda dengan kita. Awake dhewe iki dikongkon ibadah tok kan ya Gusti Allah. Bisa melakukan banyak hal. Ya sholat, ya sedekah, ya poso, ya ngomong apik, ya zikir, ya takbir. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga kehidupan manusia itu satu kali dia diberikan kehidupan, banyak hal kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia. Sehingga banyaknya kebaikan yang mungkin dilakukan oleh manusia inilah kemudian manusia menjadi makhluk yang lebih baik, lebih utama.
Sama nek duwe handphone jadul sing iso digawe telepon ambil SMS tok. Terus ditawari handphone Android sing saiki. Gak mek telepon ambil SMS tok. Video call itu. Apa jenenge? Streaming iso. Kira-kira sama ini. Milih jadul. Ya sebab sampean goblok gak iso. Gawe Android, malah kan milih jadul. Cara sampean pinter gawe Android, kok milih Android. Wis enak jadul ae siji ya, awet gak kakan pulsa. Nomor loro gak entos sampe dulek-dulek ya, iki dulek iki. Ngetoi mania ta pren to. Dulek-dulek iki sing angel. Sehingga menungso ini kaya Android, Pak. Menungso ini kaya Android. Dipakai apapun bisa. Lah menungso ini kok nglakoni sing apapun bisa. Sampeyan Android itu tool YouTube mulai ndelok sembarang itu. Nglakoni apa iso? Sama dengan manusia. Manusia itu diciptakan sempurna oleh Allah karena apapun bisa. Malaikat itu kan enggak. Kalau malaikat itu enggak Allah Taala diperintah nyebut Jawa nyebut Jawa. Kita nyata tidak kreatif. Oleh manusia itu kreatif. Yo kreatif yo produktif. Produktif kok anake akeh produktif. Kreatif nyanyil tangane ya kreatif ya. Ya manusia itu begitu. Makanya manusia itu diciptakan Allah Taala dengan penciptaan yang paling sempurna. Karena apa? Karena manusia itu punya potensi yang luar biasa untuk melakukan sebuah kebaikan. Lah di dunia ini tidak ada yang siap untuk menjadi khalifah kecuali manusia. Manusia di gunung ini kuat sapa saja. Manusia. Lah sajane ngono kuat gunung. Tapi gunung itu kalah di manusia. Ayo, gunung dikeruk ya entek. Tapi lek gunung ngeblei manusia kan gak suwe. Sakdu entek manusia. Sajane kuatan gunung. Tapi kenapa yang berani menjadi khalifah fil ardi itu manusia? Jadi diperintah menjadi khalifah fil ardi manusia. Karena manusia yang punya potensi lebih daripada makhluk yang lain. Nah, malaikat Jibril ingin jadi manusia. Kenapa? Karena melihat potensi manusia. Malaikat harus ngerapi. Nah, manusia sampai papak barang bojone. Kok gak enak ngono? Sampai 10 barang. Lho ngono iku manusia sing kepengin aku enak jadi malaikat. Nah, rugi. Iki enak dadi manusia. Manusia mangan sembarang oleh iso. Ulo-ulo dipangan. Apa yang gak dipangan? Tikus. Tikus dipangan. Gangsi itu dibakar. Lah iya. Manusia itu paling sempurna. Makanya Jibril itu pengen ayyaku namin bani Adam lisa ta'ikisol. Di antara sabli kisolen adalah yang menjadikan iri daripada malaikatnya Allah itu. Yang pertama adalah as-sholawatil khamsi. Menungso itu suci as-sholawatil khamsi, sholat 5 waktu ma'al imami sartani imam. Sholat jamaah. Makanya utama-utamanya sholat adalah berjamaah. Dan sholat jamaah itu hanya dilakukan oleh manusia. Malaikat itu ya tahu jamaah, tapi tahu menurut saya gak setiap saat. Lah berarti oleh orang menungso kok gak gelem jamaah. Termasuk bodoh. Kok malaikatnya kepengin sholat jamaah kok menungsane sing punya kesempatan sholat jamaah malah gak gelem jamaah. Nah udah berarti balik malah ninggal sholat. Duh kok perkara sholat ini perkara yang paling penting. Jamaah itu penting. Kenapa kemudian malaikat Jibril yang ingin sholat jamaah, menungsone sing punya kesempatan melakukan sholat jamaah malah gak jamaah, apalagi malah gak sholat. Ini kan yo cara bahasanya rekodono humkun itu bodoh. Wis bodoh adik do. Bodoh temen. Cara bahasanya rekodo itu komprom itu bodoh temen. Bodoh lae lho. Nah, ono wong dikai kesempatan jamaah kok malah gak jamaah. Jamaah itu utamanya 27 derajat
lebih daripada sholat sendiri membandingkan. Sholat sendiri pahalanya satu, belum tentu diterima. Sholat jamaah pahalanya 27 kali lipat. Terus mesti diterima. Sama nek kepengin sholat mesti diterima supaya jamaah. Sak sholat-sholatnya sampean nek jamaah iku mesti diterima mbek pangeran. Sak api-api sampean sholat lek dhewean itu orang mesti diterima Allah. Tapi nek sholat sampean jamaah mesti diterima. Loh, sing mesti ambek gak mesti milih ndi? Gak jan. Lah milih sing mesti ya. Nyambut gawe gak nyambut gawe sing mesti pokok dibahas. Oh seneng lek ngono. Nyambut gawe tapi orang mesti dibayar kan gelem. Gak gelem. Wong ora mesti bayarane kok. Lah jamaah itu mesti bayarane. Kenapa kok gak gelem? Jamaah. Iki lah berarti hukum. Hukum itu ya bodoh niku mah. Hukum itu bodoh. Nah, itu salah satu keutamaan manusia yang bisa sholat berjamaah. Sehingga malaikat Jibril itu pingin jadi manusia. Yang kedua, wa majalasatil ulama lan lungguhan bareng-bareng wong alim. Lungguhan bareng-bareng wong alim. Malaikat itu gak iso lungguhan bareng wong alim. Tidak bisa mengambil manfaatnya dari lungguhan wong alim. Manusia yang pernah bertemu dengan Rasulullah, lungguhan Rasulullah, mendengarkan fatwanya Rasulullah, maka dia akan menjadi orang yang lebih utama. Malaikat jagongan di Rasulullah, malaikat Jibril lah bagian meladeni Rasulullah. Loh, itu loh keutamaannya nggak bertambah. Karena malaikat itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala stuck di satu posisinya. Posisi ini malaikat Jibril ya, malaikat Jibril posisinya di situ. Gak mungkin dia lebih naik lagi, gak mungkin. Posisi malaikat Israel, malaikat Malik, Mungkar, Nakir, ya posisinya di situ, tidak akan bertambah. Tapi like, posisi menungso sama diciptakan dari menungso biasa. Kayak aku sama ini biasa. Terus sama Nabi aku ini gelap kumpul para ulama. Tingkatannya sunggah banget. Jadi orang yang lebih utama lagi. Kenapa? Karena kita bisa mengambil ilmunya, kita bisa mengambil barokahnya, kita bisa meniru perilakunya jadi lebih baik. Makanya ngomong itu, dek, swarga itu pertama kali mlebu swarga ya menungso. Yang lain belakangan. Malaikat belakangan, kewan-kewan di emperan. Sing mendapatkan nikmat Allah Ta'ala di surga bertemu dengan Allah ya menungso. Makanya menungso itu utama. Makanya bangga dari menungso, so kepingin jadi orang menungso kepingin jadi setan. Menungso kepingin jadi setan itu ya apa? Menungso sing gangguin nang wong, menungso sing sirik ning wong, menungso sing iri ning wong, menungso sing senengane murid-murid mbek wong. Iki kan jenenge menungso kepingin jadi setan. Ada kepingin jadi manusia yang seutuhnya, itu jadilah manusia yang sesuai dengan kriteria Rasulullah. Sing sabar, sing loman, sing ajak, sing takwa, sing istiqomah. Iku jenenge kriteria manusia sing mendapat keutamaan. Nah, itu jadi manusia itu luar biasa, Pak. Ayo dhewe diciptakan Allah Ta'ala setan. Untung juga kita tidak diciptakan jadi anak wedhus. Sama ini sama kalau insana fi ahsani taqwim. Lek menungso itu diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan paling sempurna daripada makhluknya Allah. Sama umpamanya diciptakan Allah Ta'ala bagian dari matahari, kira-kira soal apa? Biasanya punya tok matahari mengelilingi bumi. Kayak soal apa? Ya dikir mulai. Tapi di kawan jamaah, juga iso. Tidak akan punya keutamaan lebih. Nah menungso dikai kesempatan, makanya kalau sampai ini dikai kesempatan umur bertambah, jangan disia-siakan umur kita. Ya nyambut gawe ya nyambut gawe, tapi sholatnya jadi tinggal, ibadahnya jangan ditinggalkan. Oh nyambut gawe ya penting, udah ngomong gak penting nyambut gawe, so penting ibadah. Ya sama
sembuhyang tok gak nyambut gawe keleleran. Wong nyambut gawe iku ya ibadah. Ibadah. Tapi lek sama nyambut gawe tujuane lek dolen ya kan nilai ibadah. Nyambut gawe yo tujuane bayarane kena gawe ibadah. Maka nyambut gawe kita itu nilainya juga ibadah. Sehingga menungso itu tadi yang saya katakan ya, menungso itu kreatif, produktif. Beda dengan makhluk yang Allah Ta'ala yang lain. Ya. Nah, bumi yang sama injak akan berbahagia ketika bumi itu diinjak oleh orang-orang yang beribadah. Seperti yang saya sampaikan di awal, panganan yang sama panganan, dia akan bangga menjadi makanan yang dimakan oleh orang ahli ibadah. Jadi kacang itu dipangan wong gak sembahyang, ngersu loh. Wis mending aku gak dipangan daripada dipangan wong gak sembahyang. Tapi nek dipangan wong sing salat, mereka akan bangga. Terus dikit yang Allah jalur sepuro nang semua. Semua makhluk Allah Ta'ala nih, bumi ini sama dua omah sama akan bangga ketika rumah itu diisi orang yang ahli. Rumah sama akan menjadi rumah yang barokah ketika diisi ibadah, digawe ngaji, digawe sembahyang, digawe sujud ning Allah, digawe zikir. Makanya kenapa kemudian sholat sunnah itu utama dilakukan di rumah, supaya omah itu digoni ibadah. Karena masjid itu yang utama. Tapi kalau sholat sunnah lebih utama dilakukan di rumah. Hal-hal yang sunnah itu lebih utama kalau disembunyikan. Yang tahajud itu utama nang omah, karena masjid. Kenapa? Karena potensi ketika sama sholat di masjid itu ada potensi riya. Ada potensi riya. Cek didelok wong nek awake sregep ibadah sembahyang bengi. Tapi ketika di rumah siapa yang tahu? Kecuali sampean pelakunya dengan Allah tok. Dari yang tahu. Dan itu lebih murni, lebih ikhlas, murni ketika berada di rumah. Ini omah itu akan menjadi barokah ketika ditempati untuk ibadah. Yang ketiga, yang membuat malaikat itu ingin jadi anak Adam. Wa iya dadil malik, kalau menungso itu wa iya dadil malik lan nyambangi wong loro. Menungso itu nyambangi wong loro barang. Ada malaikat kan gak iso nyambangi wong loro. Wong loro disambangi malaikat jelas wedi. Iki katanya mati ya wae. Upamane lho ya. Ditekani malaikat Israil, sajane nyambangi malaikat Israil iki. Mek kanggo wapel men. Nyambangi tok. Ya waduh katanya mutamai kate ketan ketemune nang malaikat Israil. Lah menungso orang itu akan mendapatkan pahala koyo ganjarane gunung Uhud. Nek wong iki gelem nyambangi wong loro. Wajibane di antara kewajiban manusia itu nyambangi wong loro utama. Nah, nyambangi wong loro itu ana salahane. Nyambangi wong loro. Nyambangi wong loro supaya sampean mendapatkan keutamaannya. Sing pertama, ketika datang neng wong sing loro, usahakan orang yang sakit itu merasa bahagia. Nah, merasa bahagia itu yang pertama ya nyambangi wong loro aja kutungan. Yo nggowo apa ngono. Mas yo sing loro gak warak, sing warak sing nunggu. Sing warak sing nunggu, sing loro kan gak pakai tangan. Sing enak sing nunggu. Makanya wong nunggu, wong loro itu mulai nemu. Soalnya panganannya nunggu tok semana, sing loro gak bawa mangan. Yang kedua, berbicara yang baik. Wis insyaallah sampean ndak waras, lek ndelok tondo-tondone ndak waras. Mas yo ati sampean waras tapi mlebu kuburan. Soale ngomong waras ngono. Ndelok gua iki bocok terus diwedeni tanggoku iki loro kok sampean ngene gak suwe. Ndelok tondo-tondone kok gak suwe iki. Ya tambah geblak sing loro sampean. Jangan melakukan ya apapun bentuknya yang sakit itu usahakan yang wong sing loro itu menjadi bahagia. Karena kebahagiaan itu akan menjadi sebuah obat dari semua penyakit. Jadi sama nek kepingin jadi wong sing gak loroan, kudu bahagia. Ojo susah. Wong susah itu mesti gak iso lemu.
Loro, wong susah iku loro-loron. Telu wong susah iku gak kelem ganteng, Pak. Saya yakin lah, gak ganteng-ganteng iku nek susah, perlu tera ini. Iya, ngene. Alis susah. Wis ora iso. Sama ora gak patek ganteng tapi lek guyang-guyu. Tetep akeh sing naksir. Hah? Ya lek guyu terus, lek guyu terus gak edan. Ya artinya sikap bahagia kita itu akan membesarkan jiwa. Ketika jiwa hati kita itu besar, bahagia, maka kesehatan itu akan menghampiri kita. Jadi yang penting itu seneng, wong itu duwe akeh pun, nek wong itu uripe gak seneng, ya tetep loroan. Akeh wong sugih-sugih mangan sate ora wani. Mangan tempe goreng gak wani. Mangan kacang dihitung, lek 10 ya gak apa-apa, lek 11 ya loro linu. Lho ngene. Kacang iku padahal. Kok wong sing gak duwe penyakit-penyakit wis gak duwe tapi gak duwe penyakit. Sak kulit-kulite dipangan. Kacang. Kuwi gak wedi lho. Ya mangan opo wedi. Oh, mangan santen iki wedi, mangan pedes wedi. Ya sebab apa? Ya sebab lara. Kenapa? Tidak orang gak bahagia. Lah kula iki wis bendina bahagia soweneng ini tapi sik loro-loro to. Nah, berarti kira-kira bojone sing kereng diomeli ya. Nek gak ngene wis nasib sampean pancen iku. Nasibmu ya nasib. Trimo nae ngene. Wis pokoke sing penting bahagia. Wong sing penting bahagia, seneng guyu. Kanjeng Nabi itu tidak bergelimang harta. Bahkan kanjeng Nabi itu, Rasulullah itu akan lebih susah ketika beliau tidur masih menyimpan harta. Tapi kanjeng Nabi itu selalu bahagia. Tidak turun, orang sahabat terus delok kanjeng Nabi dalam keadaan merengut ini kalau kanjeng Nabi itu selalu tabasam, senyum, memperlihatkan kebahagiaannya. Orang yang tertawa bahagia karena menampakkan rahmatnya Allah itu akan lebih baik daripada orang yang kelihatan selalu menangis. Misal nangis, umpamanya nangis susah. Wis penting sampean guyu. Makanya kuliah guyu loh saya. Kalau ini menampakkan rahmatnya Allah. Nek Gusti Allah ngekei saya dikei sembarang halus luar biasa. Aku dikei sehat, dikei sok delok, dikei sok ngrungokno, dikei sok ambekan, ketemu mbek sampean, masuk kadang-kadang nyusahno tapi yo bahagia lah ya. Semuanya nyusahno bahagia. Ini rahmatnya Allah. Nah, rahmat Allah itu harus ditampakkan dengan apa nih? Semestinya. Apa? Ya boleh. Quran itu apa? Binikmati Rabbika fahaddits ya. Fasabbih bihamdika fasabbih fahaddits fasabbih bihamdika ya Pak. Ya pokoknya fahaddits lah. Critakno lah. Bagaimana rahmat-rahmatnya Allah ini delokno ning wong. Iya. Supaya apa? Supaya terlihat bahagia. Ini rahmatnya Allah. Jadi sama nih ketemu wong guyang-guyu itu kan orangnya juga akan bahagia. Sama ketemu wong sajane wonge ketemu sama seneng, ketemu begitu udah sama merebut oke malah susah. Itu apa keuntungannya susah, bikin susah. Ya jadi kan wis masih sama susah-susah ketokno bahagia. Bahagia. Kebahagiaan itu adalah rahmatnya Allah. Sedangkan kita tidak pernah lepas dari rahmatnya Allah. Pernah sama lepas dari rahmatnya Allah? Tidak pernah. Manusia itu selalu diliputi rahmatnya Allah. Sama pamane dicepot rahmatnya Allah sithik tok 5 menit gak sobaan. Ya. Dicepot rahmatnya Allah taala dikai sesek ngono ae wis bingung golek oksigen. Bingung nang sak kampung. Gak bunyi sampe anak itu sing bingung. Dulu-dulu bingung kabeh diteleponi. Kayak protek sahabat. Rahmatnya Allah. Nah, itu bisa sok ambekan dengan bebas seperti ini. Mas yo kali rokok aja pancet kae rokokan ngene iku. Kuwi sehat. Iki rahmatnya Allah. Yo ketokno guyu seneng kok. Iya, waktu-waktu rokokan. Lah itu rahmatnya Allah. Makanya termasuk orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Taala itu yang dia ada mari. Wong sing iso nyambangi wong loro. Yang ketiga, sama nek nyambangi wong loro, njaluk donga. Aja kemaine sehat terus dungakno sing loro.
Dungane lebih mandi sing lara timbangane sing sehat. Jadi nek sampeyan nyambangi wong lara, njaluk donga. Kang, aku dongano sehat ya. Wah, iya donga dinunga ya padha ae. Berarti dongano sehat. Ya, Kang sampeyan lara dongano ae. Muga-muga donga kuwi gak donga terakhir kanggo sampeyan. Ngono, aja ngono. Aja ngono. Aku dongano sehat, Kang. Misal sampeyan lara tak dongano muga-muga sehat, lah aku ya dongano sehat. Dungane wong lara itu termasuk donga sing tanpa hijab antara dirinya dengan Allah. Wong loro ikhlas ngrasakno lorone, maka dia akan tidak terhalang dengan Allah. Jadi nek wong sama nyambangi wong loro njaluk donga, nek loro itu kalau sama donga. Tetap saya. Nah, itu tata cara mari ngono apa jenenge nyambangi wong loro. Nah, terus nek nyambangi wong loro, ketika sing disambang itu orang yang lebih utama dari kita, mau kudu kanca misalnya gurune awake dhewe. Nek nyambangi wong loro iku tata kramane ya berada di posisi bawah ning sikil, utawa ning posisi pupu, jangan di samping kepala. Padha karo wong ning kuburan. Wong ning kuburan itu sing paling apik posisinya di kaki. Disirahe ngene, sama nek nang kuburan ning sikile, ojo ning sirahe. Itu jenenge gak sopan. Ya sementara kan taruh ini, saya kan seru. Jadi posisinya di kaki. Sama misalnya neng sambang neng kuburan nih, wong tua nih sampean. Orang tua sampean itu kan orang yang lebih utama. Ya posisi logo, dodok, ngadeg, ya neng sikil, posisi kaki, jangan posisi kepala. Ini toto coro, toto kromo, biasanya mati. Wong apa? Keliru. Mestinya berada di kaki. Itu kodo. Lah gak perlu kuwatir nang pinggir lor, kuwatir ndase iki ngoyek ya gak tau apa jenenge. Apa iki gak sopan. Ya, karena orang mati itu sesungguhnya orang yang mati, orang yang meninggal dunia itu mereka lah orang-orang yang utama daripada yang hidup. Karena sing mati wis ketemu pangeran. Nah sing urip gurung ketemu. Orang yang wis ketemu Gusti Allah itu ya orang yang lebih utama. Aja mikir wong sing mati nang diazab sing urip gurung dia. Aja mikir iku. Pikirno wong sing mati wis ketemu mek Gusti Allah. Lah sing urip gurung tahu ketemu. Wasiat wajib dipenuhi. Kalau wasiatnya baik. Kabeh mati, Pak. Sing waras itu lho. Tak dari mati itu kan sakit. Apa mati jadi baru. Macam kayak apa? Makanya wasiat itu ketika wasiatnya baik maka wajib dilaksanakan. Kalau wasiatnya tidak baik tidak harus dilaksanakan. Yo elek. Wasiat ojo dikai kembang, ojo dikai donga, ojo dikai mopo, wis siraman banyu yo elek. Karena orang mati itu pinginnya dia dikirimi donga. Nggih, kok nek niku pesene ngaten lho. Wis doa sak iso-iso. Ben ngirim siram. Oh, begitu. Ya sudah, laksanakan saja seperti itu. Kalau dikai kembang mungkin dia tak senang dengan kembang. Gak seneng mbek wangi-wangi, senenge banyu, ya banyu. Pokoknya sama jongakno terus di banyuni. Begitu aja. Masih ojo terus di iya kayak bensin ngono. Ya iku sing mati kubah. Lah gak ngono dikono kuburan gak iso dikontrol yo gede. Gawat. Sing mati niku ngerti lek kowe mboten saged doa apa-apa. Ya, artinya wasiatnya seorang mayit itu wajib dilaksanakan. Misalnya gini, kadang mati terus aku wasiat yo tanahku sing iku wakafno kanggo musala. Maka wasiat itu wajib dilaksanakan. Kalau salah apa mati ya, Bang. Dodol ae tanahe, bisa. Harus. Karena wajib itu wajib, wasiat itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau itu seumpamanya itu ya. Itu kan usia blok ya, tadi. Semua dipindah.
Ya, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Artinya doa kita kepada mayit itu kan tidak wajib untuk setiap saat. Ketika kita ada kepentingan lain, ya ditinggal ya oleh. Tapi aja ditinggal nyambut gawe doa, dosa. Karena bagaimanapun juga, misalnya yang mati orang tua kita itu punya jasa yang luar biasa. Jasanya itu kita hanya bisa membalas dengan doa. Mayit, sama nek Jumat gua duit yang mati niati kanggo mayit wong tua. Jangan khawatir, orang yang bersedekah dan dihadiahkan pahala mati loh. Ya itu tadi, pokoknya wasiat yang baik harus dilaksanakan. Kalau wasiatnya tidak baik, jangan dilaksanakan. Tak boleh. Nah, wasiat-wasiat yang ngono-ngono itu, aku mati, maisatku gak nomor putih, yes, gak nomor putih, sesuai luntur di Europe bisa. Kemudian yang keempat, watasyihi janazati, lan ngiringi jenazah. Menungso itu isok ngetutno jenazah. Orang yang tajhizul mayit ngrumat mayit mulai memandikan, menyolati sampai menguburkan, maka pahala 3 kali gunung Uhud, emas 3 kali gunung Uhud. Didapat oleh malaikat. Gak ono ganjaran kamu malaikat itu enggak. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Makanya sama takziah, usahakan ikut nyolati mayit. Ojo melok cangkruan jopo ngopi. Kalau kopi ini bukan kopi ini. Golek kopi tapi gak melok nyolati. Karena proses takziah mayit mulai awal sampai akhir, mulai nyolati, ngeterno mayit. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Dan itu tidak didapatkan bagi orang yang tidak sempurna mengikuti mayit kan. Jadi mulai nyolati, usahakan nyolati, ngeterno mayit sampai mendem, itu diikuti. Pahalanya luar biasa. Lek omongan pada wis budal tok tengah-tengah langsung apa? Ya tidak sempurna. Tujuannya mengantarkan mayit itu adalah ketika mayit itu sudah dikubur, kita ikut mendoakan di sana. Dan itu kok tengah-tengah mulai ya, ganjarannya kata DKI, ganjaran gunung separuh gunung. Kok tengah-tengah mulai ya, separuh gunung. Tidak jadi sempurna. Sempurnanya juga sampai kuburan, sampai mari baru tinggal boleh. Nah, diusahakan ngeterno mayit itu, satu mayitnya berada di depan, berada di belakang. Orang sing ngeterno mlaku dhisik, wong jenenge ngeterno lak mlaku dhisik. Nah, mayit ini boleh. Begitu sudah sampai di kuburan, wis mari dikubur, jangan pulang terlebih dahulu sebelum sampean mendoakan mayit. Doa mayit di antaranya adalah ketika sampai di rumah diwacana inaan jalna, sakepelan ping 11. Nanjalna 11 dikek sepelan. Inna jalan mana misalnya sampai 3 kali. Tidak apa-apa. Pokoknya di mana, apapun bisa. Karena apa? Karena kepelani lemah sing sama acara anjalnya akan mengurangi siksaan kubur semuanya. Jadi misalnya bapak kuburan akan jalan sampai 3 kali. Baru kemudian tinggal boleh. Karena hari terberat bagi mayit itu adalah hari pertama. Paling berat. Karena ketika hari pertama itu dia didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Itu paling menakutkan. Makanya di tradisi kita tahlilan sampai petung dino. Terus 40 hari, 1 hari baru khol. Nah itu kenapa 7 hari? Karena 7 hari itu hari paling berat bagi si mayit.
Makanya harus duit sedekah untuk mayit, donga kanggo mayit. Zikir kanggo mayit. Makanya nek donga tahlil iku kudu ana dikhususkan kepada mayit. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba maqana. Ya Allah, terimalah pahala itu untuk si mayit. Karena ono wong donga lek donga tahlil kan taqabbal wa ausil sawaba maqana. Ya ono sih gak donga. Tapi cara carane donga itu harus diniatkan. Nah, niat itu ya ketika berdoa. Taqabbal ya Allah, terimalah doaku untuk si mayit, sedekahku untuk mayit, pikirku untuk mayit. Jadi fadilahnya kanggo mayit. Dan yang berdoa berzikir dia akan tetap mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima wasulhi bainal isnaini, lan ngerukunaken bainal isnaini dalam antara wong loro sing tukaran. Ngerukuno wong loro. Ini pahalanya luar biasa. Ana wong tukaran sama rukuno. Aja wong tukaran malah dipanas. Panas yo nya yo iku mule ben ngono aku yo semono lu penek aja ngono rek. Lek iso didamaikan wis biasa semono iku wis telah di dalan wis semono iku biasa. Yo semono iku ben semono lu penek aja malah ngono. Wih, udah direken wis tinggalin aja. Pendamaikan keduanya. Itu tidak bisa dilakukan malaikat kecuali manusia. Yang keenam adalah wa ikramil jari, lan muliakan tonggo. Yang keenam adalah memuliakan tetangga. Karena tanda-tanda orang beriman itu adalah ikramul jari. Muliakan tonggo. Itu tanda orang iman. Nek ana wong iman kok gak gelem muliakan tanggane, elek ning tanggane, mungsuhan ning tanggane, ini adalah termasuk bukan golongan orang beriman. Karena nek ngakoni wong iman yang kemarin saya sampaikan, iman itu ada tanda-tanda zahir. Tanda zahirnya adalah takwa. Dan takwa itu bentuknya perilaku. Di antara perilakunya adalah memuliakan tetangga. Sama duwe apa-apa nek sing kira-kira tanggane melok mampu ya kaya ono. Aja tuku duren, mambune 2 kilo, tanggane dikei kulite tok. Durene dipangan, kulite dibuat nang sampahe tanggane. Ono oleh budal goreng terasi. Oh, kono apa ya terasi. Dikira goreng. Nah, muliakan tetangga dengan cara seperti itu. Kemudian yang terakhir, wal yatimu lan anak yatim. Fakhris mongko welaso sapa sira ala zalika nek mengkono bisa. Yang ketiga adalah memuliakan anak yatim. Makanya kanjeng Nabi itu memerintahkan kalau kita ketemu anak yatim dikongkon musab rambutnya. Tadi ojo musab tok, disab tok tapi gak kei duit. Kei duit terus usapen ngono. Kan anak yatim wis disab tok, jenenge disab. Iki musab tok ya kabeh wong iso. Ya mari kaya duit, mari kok santuni baru diusap. Sebanyak rambut yang kita usap, sebanyak itulah kebaikan yang akan kita terima. Tapi ya usap-usap ini ojo ya sing ngabi seperti hati. Maka keutamanya itu. Sehingga 7 hal itulah yang kemudian menjadi irinya malaikat Jibril kepingin jadi umat dari Muhammad. Dan itu tidak bisa dilakukan. Ya gak iso, aku jadi malaikat kae nrimo kata Allah Taala. Aku tak dadi malaikat iki wis takdirmu dadi malaikat. Aja kepengin dadi menungso. Wong ditakdir dadi malaikat kok kepengin dadi menungso. Padahal menungso. Aku tak takdir kaya ngene ya trimoan kota-kotane Allah kali wasalihin Allah. Jadi awakmu dadi wong melarat wis trimoan melaratmu. Dadi wong sugih trimo sugih, dadi elek trimoan. Kira trimoan. Kau saya kepengin bukti. Sing bukti kepengin ngene gak usah. Trimoan ae. Apa sing didhawuhna Gusti Allah. Apa sing dikekno Gusti Allah. Ini namanya menerima qada Allah. Dan orang beriman itu adalah orang yang selalu mau ikhlas sabar menerima qada-qadanya Allah. Ya aliyu sholli bil laili wallahu a'lam. Muga barokah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa ahdina husna wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa ahdina husna wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi
wa hiya husna bi hurmati wa minna fi tariqati al-Fatihah. Alhamdulillah, kok barokah. Monggo bebas. Anu Gus menawi salat kiambakan niku angsal enten swarane napa mboten? Ya. Salat sendiri waktu yang disunahkan untuk jahar bacaannya tetap sunah jahar. Yang sunah siri tetap disiri. Misalnya sholat maghrib itu kan sunahnya baca rakaat pertama, rakaat kedua suaranya dikeraskan. Masih zaman sembahyang dewi, yo tetap sunah dikeraskan. Duhur sama sembahyang dewi, sunahnya dipelankan. Ya berarti tetap pelan walaupun sendiri. Sama dengan azan. Azan itu ketika orang sholat sunah azan. Bisa makanya sembahyang azan dewi ya sunah. Komat itu sunah. Kak ya kalau misalnya zaman ketika sholat maghrib sembahyang sendiri, tidak sama mengeraskan juga tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi akan dapat kesunatan ketika Anu kalau salat itu seperti salat tahajud, salat taubat. ya itu kan sunahnya siri, Pelan. Sholat sendiri, sholat sunnah siri. Jadi jangan dikeraskan. Karena kalau anu menawi donga Gus. Nah kalau doa itu sunahnya dengan cara tawaduk, andap asor. Jadi ya jangan terlalu keras, ya jangan terlalu pelan. Sing sopan nih Gusti Allah. Misalnya sampai ngomong sama orang yang sampai utamakan, bagaimana cara ngomongnya? Yoga kekalemen, yoga kebanyakan standar. Sedang. Dan hubungan Allah itu caranya juga begitu. Dengan ucapan yang sedang-sedang saja. Kalau terlalu bengok-bengok, juga terlalu pelan. Walaupun Allah Taala seman batin itu Allah Taala ya tahu. Tapi bagaimana caranya berbicara dengan Allah? Jadi yang nggak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan. Kita lanjutkan santai dengan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.